Sampai jumpa di channel saya Sutris Talk. Nah, begini sahabat-sahabat, ini kami berada di salah satu wisata dan ini merupakan desa rintisan wisata ya Cak ya, di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Baru-baru ini wisata ini dapat penghargaan sebagai desa rintisan wisata nomor 1 di Kabupaten Pasuruan. Baik, untuk lebih dalamnya yuk kita ikuti perbincangan saya dengan Direktur BUMDes di Desa Cendono. Ya, selamat siang, Ya, Pak Yar. Siang, Gini Pak Yar, ini kan sudah mulai booming. Beberapa Ya. sudah melihat baik itu di YouTube maupun di Facebook. Kemudian juga banyak pengunjung. Gimana ceritanya ini? Kan lahannya perhutani ini. Cerita sebelum adanya wisata gimana caranya? Oh ya, siap. Terima kasih Ya, Patris ya, waktunya. ya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Saiful Ikhtiar. Posisi saya di sini adalah sebagai Direktur BUMDes Cendono Barokah, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno tadi, bahwa kami berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, salah satunya yaitu di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari. Nah, mulai tahun 2018 kami merintis wisata desa. Oh iya ya. Awalnya kita sebagai wisata desa ya. yang dikelola oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Pok Darwis. Oh iya ya. Nah, kebetulan di Desa Cendono ada beberapa organisasi kepemudaan. Yang pertama ada Karang Taruna, ada dari IPNU, kemudian dari anak-anak pramuka, terus juga dari pemuda-pemuda kampung di dusun, khususnya dusun Jati Kauman. Begitu. Nah, dari situlah terbentuk satu Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang mempunyai ide untuk mengelola lahan perhutani, yaitu hutan pinus ini menjadi hutan pinus ini ya. Ini yang berada di wilayah KPH Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini kebetulan hutan pinus ini adalah dikelola oleh LMDH. Kebetulan ketua LMDH-nya adalah Bapak Kepala Desa sendiri. Oh iya. Jadi sangat kita dipermudah lah. Ya, ada chemistry, antara perhutani dengan kepala desanya karena sebagai LMDH-nya. Ya. Begitu. Akhirnya pada tahun 2018 terbentuklah Pok Darwis dan menciptakan satu wahana wisata, yaitu yang kita kasih nama wisata Coban Guo Jalmo. Wisata Coban Guo Jalmo. Cerita sedikit ya, namanya kok aneh ini. Nah, ini mungkin namanya ini unik dan juga ada nilai mistisnya. Nah, ini yang perlu kita tahu dan semua orang harus tahu ini. Siap, betul sekali. Gimana ceritanya itu? Wisata Coban Guo Jalmo. Coban yang artinya adalah air terjun. Terus kemudian goa. Nah, di sebelah air terjun di situ, di bawah sana Pak, ada goanya. Ya. Mungkin goa, sejarah goa ini adalah goa peninggalan penjajahan pada waktu itu. Oh, penjajahan zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Ya, mungkin Belanda ya? Tempat persembunyian. Iya. Nah, Jalmo istilahnya itu adalah jelmaan, Pak Tris. Bahasa Jawa ya? Jelmaan. Jelmaan. Kenapa sih kok Jalmo, jelmaan? Lah, ada filosofinya. Nah, kata-kata Jalmo atau jelmaan ini menurut para sesepuh desa yang mantapin orang yang bertapa di gua. Pernah melihat sosok ular berkepala manusia. Wah, mantap ini. Iya. Ini juga dapat istikharah dari mbah-mbah itu. Namanya Jalmo, jadi jelmaan. Gitu ceritanya. Nah, berkembang dari itu, nama gua Jalmo ini kita viralkan melalui media sosial, baik Instagram, Facebook, YouTube. Nah, itu mungkin para pemirsa pencinta wisata bisa mengunjungi nanti. Ada websitenya juga. Tinggal ketik saja wisata Coban Guo Jalmo Cendono. Nah, ini nanti kan di wilayah perhutani, kemudian MLDH-nya Pak Kades. Kemudian bagaimana perjanjian kerjanya antara Pok Darwis dalam hal ini sebagai unit kerjanya BUMDes dengan perhutani? Ini kan biasanya ini
Kalau awal-awal ini kan tidak menjadi masalah, tetapi ketika sudah ramai ini kan biasanya menjadi masalah. Nah, bagaimana untuk mengatasi semuanya ini? Prosesnya mulai awal sampai sekarang gimana, dan pembagian hasilnya dengan perhutani bagaimana? Ya, ya baik. Karena kita mengelola di wilayah perhutani, ya, barang tentu kita harus menyiapkan legalitasnya mulai dari legalitas awal. formalnya Ya, ya. formalitasnya. Ya. Bagaimana sehingga ke depan tidak terjadi konflik ya, Betul. yang dikhawatirkan seperti itu. Betul. Kalau sudah rame biasanya akhirnya kan iya. gitu. Makanya di situ kita melakukan MOU dengan pihak perhutani dengan pembagian hasil. Iya. Dari situ MOU antara perhutani dengan kepala desa di Kapolsek. Tiga ya, jadi ada perhutani, ada kades, ada Badarwi. Iya. Lanjut. Supaya jelas nanti pembagiannya. Nah, sementara untuk yang bagi hasilnya itu adalah di tiket masuk, Pak. Oh, di tiket masuk. Hanya tiket masuk ya. Masuk. Tidak ada sewa-sewa nggak? Tidak ada. Sewa ini, sewa itu dan sebagainya ya. Hanya tiket masuk. Ya, terus gimana persentasenya? Untuk persentase sementara ya, dari awal perjanjian itu adalah 50-50, Pak. Awalnya 50-50, 50-50. Ya. Nah, mungkin sebenarnya bagi kami selaku pengelola wisata ya, cukup besar persentase itu kalau dibanding dengan hasil. Ya. Mungkin kedepannya bisa dievaluasi kembali dari pihak perhutani, dibantu oleh stakeholder yang lain, mungkin bisa membantu lah menjembatani itu supaya persentasenya juga tidak terlalu besar untuk yang perhutani gitu ya. Ini masalah masih dalam taraf berjuang. Iya, dalam taraf berjuang. Ya kemudian gini kan ada tadi Coban Guo Jalmo. Ini kan menjadi salah satu ikonnya di sini kan seperti itu ya. Kemudian setelah ada beberapa kunjung, kira-kira pengunjung ke sini ini yang paling disukai apa? Dan fasilitas-fasilitas yang ada di sini apa? Sehingga nanti mungkin menjadi pemikiran kita untuk pengembangan wisata berikutnya. Ya, baik. Untuk produk wisata yang kami tawarkan dari awal itu kita kita bangun rumah pohon kecil-kecil. Oh, rumah pohon kecil ya. Itu kemudian kita viralkan setelah berkembang. Nah, kemudian sesuai dengan konsep awal wisata kita adalah wisata alam. Kita mengedepankan alam, keaslian, keindahan di alam daerah Desa Cendono. Yang kedua, pada tahun 2020 kita mendapatkan CSR, Pak Tris. Oh, oke. CSR dari Sampurna. Oh, iya. Yang memfasilitasi adalah dari Klinik Bumdes Jawa Timur. Jadi waktu itu ada 5 desa, Pak Tris. Alhamdulillah termasuk desa Cendono. Termasuk Cendono. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ketika di suatu daerah ada pabrik, ada industri, nah, bagian dari 3% pabrik itu ada CSR. Salah satu CSR ya seperti ini untuk pengembangan potensi desa. Ya lanjut. Ya. Nah, dari itu dari kegiatan CSR itu kita dapat fasilitas yang bernama CHSE. Apa CHSE? CHSE ada hubungannya dengan protokol kesehatan karena di masa pandemi kita Oke. Terus yang kedua, ini wujud dari Kafe Layang ini, Pak. Kafe Layang ini termasuk Kafe Layang ini ya kita ini ya. Ini kita berada di Kafe Layang. Kafe Layang, oke. Kafe Layang ya. Yang Coban Guo Jalmo. Langsung view-nya sangat luar biasa. Kita berada di puncak Nirwana. Bener. Bertetangga dengan puncak Nirwana. Iya, betul sekali. Iya. Nah, gitu. Terus dengan berkembangnya waktu kita juga punya produk wisata kolam renang. Ya. Lah ini teman-teman, biasanya orang-orang wisata salah satu yang dicari adalah kolam renang. Ketika sahabat-sahabat atau keluarga yang ingin ke wisata Guo Jalmo ini disediakan kolam renang. Biasanya anak-anak senang ke sana. Ya lanjut ya. Nah,
Betul sekali Pak Tris. Jadi kolam renang awal kita bangun cuma satu Pak, kolam dewasa. Alhamdulillah di 2021 ini sudah dibangun lagi kolam renang anak Pak. Kolam renang anak. Iya, Oke, ya kita ya. apa ya, memenuhi kebutuhan masyarakat yang untuk begitu. Dan yang menjadi daya tarik untuk tahun ini Pak. Jadi para pengunjung yang datang itu tidak berselfie ria di area hutan Pak. Yang dituju langsung ke kolam. Nah, karena di sana ada Iya. ada kolam, Iya. ada goa, Ada terus kemudian goa, ada air terjunnya. terjunnya. Ya, air Itu terjun yang ini, menjadi ya. daya tarik untuk saat ini Pak. Iya 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 ya. Baik, jadi selama pembangunan dan pengurusan wisata ini tentu ada penyertaan modal dari desa ya. Iya. Tentu ada penyertaan modal dari desa, kemudian ada pendapatan desa yang dari pengelolaan BUMDes ini. Dan tentu ini menjadi menjadi pembelajaran bagi kita bahwa untuk mengembangkan wisata tidak bisa berdiri sendiri. Betul sekali. Ya, ada Pok Darwis, kemudian ada desa, kemudian ada perhutani, ada CSR. Ketika semuanya berangkulan, maka akan terwujudlah wisata yang menurut kita adalah wisata yang sangat baik. Nah, tentu kami juga bisa merekomendasikan kepada sahabat-sahabat semuanya boleh mencoba pergi ke wisata Coban Goa Jalmo, karena di situ ada mistisnya. Cuman ularnya nggak kelihatan sekarang. Iya. Ularnya nggak kelihatan. Ya baik, harapannya gimana, Pak Direktur ini ya? Ya, harapan kami dan teman-teman pengelola wisata ya khususnya kepada pemerintahan desa. Ya, Pak. ya. Nah, ini alhamdulillah pemerintahan desa itu mensupport 100% Pak. Dana desa yang sudah dikucurkan untuk pengembangan wisata ini alhamdulillah lumayan Pak. Artinya Pak Kades ini support betul ke pengembangan wisata. Nah, ke depan insya Allah di tahun ini mudah-mudahan ya Pak SK dari Pak Bupati untuk desa wisata itu keluar Pak. Oke, Nah, saya ingat. Iya. Kalau tidak salah kemarin tanggal 10 November ya, Iya, betul. ada penghargaan. Ini gimana ceritanya? Iya. Baik. Iya. Kemarin kita mendapatkan penghargaan, mungkin kado istimewa bagi kami pengelola wisata Iya. Kita mendapatkan juara umum, Pak. Wah, Nah, juara umum juara ya. umum festival desa wisata. Terus juara satu kelembagaan Pok Darwis Pak, Kabupaten Pasuruan. Sekabupaten Pasuruan. Kelembagaannya ini ya. Iya. Terus kemudian juara satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Pasuruan. Iya. Terus kemudian juara satu lagi souvenir unggulan, yaitu melukis di batu granit Pak. Ini yang melakukan Pak Darwis melukis itu. Anggota Pok Darwis. Iya. Kalau 4 kategori Pak kena semuanya. 4 kategori semuanya juara 1. Iya betul sekali. Luar biasa ini luar biasa. Ini patut saudara-saudara, sahabat-sahabat untuk berkunjung ke sini. Kalau bisa kan saling bertukar informasi, bertukar pikiran, kemudian studi tiru bagaimana Pok Darwisnya secara kelembagaan nomor 1, kemudian pengelolaan BUMDes juga nomor 1, kemudian dari segi desa menjadi desa wisata juga menjadi nomor 1. Ini tentunya sangat luar biasa. Ya, saya kira terima kasih Pak Direktur, Pak Ikyap. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan pengunjungnya banyak. Amin. Semakin dapat dapat rezekinya banyak, PADes-nya masuk desa juga banyak, teman-teman Pok Darwis. Iya, teman-teman tujuannya itu ya, ada PADes-nya ya. Teman-teman Pok Darwis menjadi sejahtera. Tentunya peran masyarakat sekitar yang jual-jual ini adalah pemberdayaan masyarakat sekitar ya. Iya, betul. Ya, jadi ada manfaatnya tidak hanya untuk Pok Darwis, tidak hanya untuk BUMDes, tapi masyarakat sekitar bisa berjualan di sini. Ya, ada jual kopi, jual mie, jual makanan dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses, ya. Siap. Assalamualaikum. Yuk. Coban Goa Jalmo Cendono Pasuruan. Jalannya lumayan, jalannya menuju air terjun Jalmo lumayan. Ini ya, asik juga.
Ya, kita sudah nyampe di coban Gua Jalmo seperti ini. Ya, cobannya apa? Ada kolam renangnya seperti ini untuk main anak-anak bisa ini. Yang kolam sebelah sana itu untuk anak-anak, ini untuk orang dewasa.